Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deani Krismadewi, NIM 18011022. Di sini saya akan menjelaskan penerapan sistem informasi manajemen pada BUMDes Ajeg Mandiri Dapdap Putih. Sebelum saya menjelaskan materi tentang penerapan sistem informasi yang digunakan pada BUMDes, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Informasi merupakan objek atau data apapun yang bisa digunakan oleh pengguna informasi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Informasi diperoleh dari sumber-sumber informasi yang terdapat di mana saja kita jumpai. Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen, baik pada tingkat operasional maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan. Mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa setiap orang dalam melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dalam memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronis. Sistem informasi manajemen atau SIM bukan sistem informasi keseluruhan, karena tidak semua informasi di dalam organisasi dapat dimasukkan secara lengkap ke dalam sebuah sistem yang otomatis. Untuk itu, banyak badan usaha milik desa atau BUMDes yang menangani masalah simpan pinjam di masyarakat. BUMDes merupakan badan yang dibentuk atas instansi masyarakat dan pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Badan usaha milik desa atau BUMDes Ajeg Mandiri Dapdap Putih merupakan badan usaha milik desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa Tista yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Permodalan BUMDes dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintahan provinsi maupun kabupaten, pinjaman dan penyertaan modal pihak lain dan atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Lembaga desa membutuhkan suatu sistem informasi yang mampu mempermudah kegiatan yang dilakukan di BUMDes Ajeg Mandiri Dapdap Putih dalam transaksi simpan pinjam. Informasi BUMDes Ajeg Mandiri Dapdap Putih dibangun untuk mempermudah kinerja pegawai, sehingga pelayanan yang terdapat dalam BUMDes Ajeg Mandiri Dapdap Putih adalah bidang simpan pinjam dan bidang air bersih desa. Sehingga dengan adanya hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada BUMDes Ajeg Mandiri Dapdap Putih Desa Tista. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang perkembangan sistem informasi manajemen. Sesungguhnya konsep sistem informasi telah ada sebelum munculnya komputer. Pemakaian komputer terbatas pada aplikasi akuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Namun demikian, para pengguna khususnya di lingkungan perusahaan masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajer. Pada tahun 1968, komputer generasi baru memperkenalkan prosesor baru yang menggunakan silikon chip security dengan kemampuan pemrosesan yang lebih baik. Untuk mempromosikan generasi komputer tersebut, para produsen memperkenalkan konsep sistem informasi manajemen dengan tujuan utama, yaitu aplikasi komputer adalah untuk menghasilkan informasi bagi manajemen. Ketika itu mulai terlihat jelas bahwa komputer mampu mengisi kesenjangan alat bantu yang mampu menyediakan informasi manajemen, sehingga sistem informasi manajemen mulai berkembang sebagai satu sistem yang terintegrasi pada berbagai induk perusahaan dan cabang-cabangnya.
Hingga kini, sistem informasi berjalan secara terintegrasi dan berjalan secara otomatis. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang dapat menghasilkan informasi sedemikian rupa guna menunjang jalannya operasi, jalannya manajemen dan fungsi pengambilan keputusan pada suatu organisasi menurut Gordon B. Davis. Sedangkan sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dan sejumlah atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam perusahaan menurut Hartono 2013. Jadi dapat disimpulkan sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai sistem terkomputerisasi yang menyediakan informasi kepada banyak pengguna dengan kebutuhan yang sama, yang dapat mempermudah kinerja bagi para penggunanya. Terus selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi manajemen atau SIM. Beberapa kegunaan atau fungsi sistem informasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa harus adanya perantara sistem informasi. Yang kedua yaitu menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengelola transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan. Yang kedelapan yaitu bank menggunakan sistem informasi untuk mengelola CC nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koral dan transaksi yang terjadi. Yang kesembilan yaitu perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Yang ke-10 yaitu sistem informasi manajemen untuk pendukung pengambilan keputusan. Yang ke-11 yaitu sistem informasi manajemen berdasarkan aktivitas atau kegiatan manajemen. Yang ke-12 yaitu sistem informasi untuk pengendalian operasional. Yang ke-13 yaitu sistem informasi untuk pengendalian manajemen. Yang ke-14 sistem informasi untuk perencanaan strategi. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi organisasi. Untuk selanjutnya itu penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama beberapa contoh penerapan sistem informasi atau manajemen adalah sebagai sistem ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang paling terintegrasi terhadap unit bidang keuangan, kerja keuangan, akunting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Yang kedua yaitu supply chain management atau SCM. Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen, di mana data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengencer, hingga konsumen akhir. Yang ketiga yaitu Transaction Processing Management atau TPS, yang berguna untuk proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasanya diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Yang keempat yaitu Office Automation System atau OAS. Sistem aplikasi ini berguna untuk melancarkan komunikasi antara departemen dengan perusahaan dengan cara mengintegrasi server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya email.
Yang kelima yaitu Knowledge Work System atau KWS. Sistem informasi KWS ini mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi. Dengan ini diharapkan para tenaga ahli dapat menerapkan dalam pekerjaan mereka. Yang keenam yaitu Informatic Management System atau IMS. IMS berfungsi untuk mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi yang juga dapat digunakan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. Sistem ini juga menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi. Yang ketujuh, Decision Support System atau DSS. Sistem ini membantu para manajer dalam pengambilan keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Yang kedelapan yaitu Expert System atau IS dan Artificial Intelligence atau AI. Sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisa pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogramkan ke dalamnya. Contohnya sistem jurnal mekanik. Yang kesembilan yaitu Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support System Collaborative Work System. Serupa dengan DSS tetapi GDSS mencari solusi lewat pengumpulan pengetahuan dalam suatu kelompok, bukan per individu. Yang ke-10 yaitu Executive Support System ESS. Sistem ini membantu manajer dalam berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dengan berpegangan pada grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Selanjutnya itu peranan SIM dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif-alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problem yang dihadapi. Agar pengambilan keputusan dapat lebih terarah, maka perlu diketahui unsur-unsur atau komponen-komponen dalam pengambilan keputusan yang meliputi yang pertama yaitu tujuan pengambilan keputusan. Yang kedua, identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah-masalah. Yang ketiga, perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang keempat, sarana dan alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Terus selanjutnya itu penerapan Informatic Management System atau IMS, laporan pertanggungjawaban BUMDes, Ajak Mandiri, Dap Putih, Desa Tista. Informatic Management System atau IMS adalah suatu aplikasi berbasis komputer yang menyajikan informasi dengan mengambil informasi bersumber dari beberapa database. Informasi yang dihasilkan dari IMS ini lebih lengkap dengan merangkum semua data serta informasi yang sudah dipilih, sehingga bisa dijadikan dalam membantu pengambilan keputusan. Informatic Management System atau IMS berfungsi untuk mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi yang juga dapat digunakan untuk membantu menganalisis pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi. Dalam organisasi, setiap orang pasti memiliki tugas masing-masing. Seperti pada BUMDes Ajak Mandiri Dap Putih, Desa Tista yang memiliki tugas dalam membuat laporan pertanggungjawaban yaitu Sekretaris BUMDes, sehingga BUMDes Ajak Mandiri Dap Putih, Desa Tista juga mengaplikasikan sistem informasi manajemen tersebut diantaranya dengan menggunakan program pada komputer untuk menginput laporan pertanggungjawaban agar karyawan lebih mudah bekerja dan tidak menggunakan sistem manual lagi. Adapun keuntungan yang diperoleh
dengan adanya penerapan sistem informasi manajemen di BUMDes Ajeg Mandiri Dak Putih Desa Tista, yaitu yang pertama, memudahkan karyawan dalam membuat laporan dan dapat mengefisienkan waktu pegawai saat bekerja karena banyak data yang harus diinput. Yang kedua, kesalahan penginputan yang dapat diminimalisir karena telah memakai perhitungan Excel dan tidak manual. Yang ketiga, memudahkan penyimpanan berkas laporan terkait laporan pertanggungjawaban. Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan, yaitu sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada bagian kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Badan usaha milik desa atau BUMDes lahir sebagai lembaga desa yang berfungsi menciptakan kesejahteraan warga dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki desa dan dipersenjatai modal penyertaan dari desa. Dengan begitu, BUMDes membutuhkan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah kegiatan yang dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.